Tapi ketika lawan Bahrain berikutnya, saya lihat pola permainannya Bang menyerang terus dan Australia itu dikepung terus sama mereka sampai 2 babak. Saya yakin bentar lagi dia perbaiki pola bertahannya, menang besar sih kita. Aku banyak yakin besar 3-4 gol nih Bang. Ada yang bilang, coba kita lihat waktu kita kemarin menang 2-1 lawan Bahrain, pada saat posisi 2-1 lawan Bahrain di Bahrain. Itu yang terjadi, setelah itu kita bertahan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Pemirsa, kali ini KBL News TV mendapatkan kehormatan tamu yang sangat istimewa. Dan kita akan bincang-bincang sepak bola. Topiknya akan jadi menarik sekali. Dan tamu kita adalah Bang Arya Mahendra Sinulinga. Apa kabar Bang? Siap Bang. Kita sebelum masuk ke soal timnas yang lain-lainnya nih Bang. Ini Bang Arya ini kan kita kenalkan dulu kan wartawan gitu ya. Dan kemudian belakangan kita tahu juga punya klub sepak bola. Kasih dong sedikit highlight Bang Arya ini bisa jadi pemilik klub sepak bola gitu loh jadi. Dan sebelumnya kiprahnya gimana di sepak bola ini? Ya kalau sepak bola kan Bang kita udah sejak kecil udah pasti suka sepak bola karena dulu waktu SD itu Bang setelah aku di Medan itu hanya 200 meter dari tempatku itu SD ku itu rumahnya rumahnya Panggabean. Oh, Kamarudin Panggabean. Yang punya yang manajernya Mercubuana. Sementara sekitar 500 meter dari sekolahku juga itu Pardetex, itu pabrik tekstilnya Pak Pardede. Jadi kami udah sejak kecil tuh saya udah lihat pemain bola itu tiap hari tuh kita lihat kalau kita pulang pas lewat lihat pemain bola sering banget gitu. Jadi terbiasa dan di sana juga ada PSMS Medan, pasti kita cinta sepak bola. Dalam ekosistem sepak bola terus. Udah ada kelihatan lah gitu walaupun kita cuma ini ya dengar-dengar sebagainya. Dan sejak kecil juga yang namanya pecinta klub bola udah ada juga untuk luar negeri. Baik kelas 5 SD saya udah. Kelas SD itu berarti Bang saya tahun berapa itu ya? Tahun 81. Iya 83, 81, iya 89, 8, iya 8, 70-an, 80-an, 83, 86 lah, 86 udah suka sama Manchester United. Udah tahu sejarahnya, udah tahu kalau mereka tuh pernah selesai dia Piala Champion itu pesawatnya jatuh, dan tahu dia suka banget dulu tuh, mengikuti terus tuh pertandingan. Nah kemudian ya memang karena suka sepak bola gitu ya. Dulu waktu ada kesempatan, pengen lihat kok di Sumatera Utara ini klubnya PSMS-nya kok nggak bangkit-bangkit gitu. Tapi mau dekati PSMS terlalu ribet mungkin ya. Akhirnya saya berpikir, udahlah saya bikin klub dari kampung halaman saya lah. Makanya dulu Bang saya mulai dari kampung, dari Kabanjahe itu. Karo United namanya. Kita bangun Karo United-nya. Juara di provinsi, Liga 3 provinsi, sempat masuk sampai 16 besar nasional, kalah di regional Sumatera kan itu. Satu tahapan lagi tuh masuk ke Liga 2, kalah. Kemudian tahun berikutnya juara Bang, juara Liga 3 nasional malah. Juara Liga nasional, kita gagah perkasa masuk ke Liga 2, kita sempat di level atas itu di grup kita dengan PSMS itu kami 1-2 itu, PSMS 1 kami nomor 2. Yang lain-lain Sriwijaya apa semua, Persiraja di bawah kita. Corona. Sorry, bukan Corona, ini 2019. Bukan, itu ini Bang, Kanjuruhan. Kanjuruhan. Di Kanjuruhan berhenti sepak bola kan, kami berhenti juga, masuk ke kompetisi berikutnya. Emang kami ubah namanya karena kami hari itu satu di
hak cipta nama itu ada yang punya yang lain, yang mau nggak mau kita Karo United. ya, kita harus pindah. Kalau Sumun United, Nah setelah itu kemarin kita ubah namanya yang klub yang sama. Nah ini banyak anak-anak muda di Medan itu bang nggak punya klub untuk bermain bola. Kan kita tahu bahwa sebenarnya sumber pemain timnas di Indonesia ini sebenarnya dulu adalah Medan. Sumatera Utara itu sumber pemain timnas. Tapi akhir-akhir kesini kan makin dikit pak. Jadi udah sedikit pemain dari Indonesia Medan ya. Itu yang akhirnya kemarin saya terpacu untuk ini ada pemain PON juga. Kan saya pegang PSSI Sumut juga bang di sana. Yang ngelola yang namanya pembinaan usia muda. Jadi saya diminta Pak Erik untuk di sana untuk jadi PLT sebenarnya. Wah ini banyak banget yang harus dibenahi, pelatih kurang, wasit kurang, nggak tahu itu. Wasitnya kurang. Berapa lama seperti itu? Jadi bisa membayangkan jumlah pelatih dan jumlah pemain yang aku hasilkan selama setahun bang kemarin itu sama dengan jumlah wasit yang pernah ada di Sumatera Utara. Dan lebih banyak lagi. Jadi setahun aku hasilkan di sana wasit lebih banyak daripada jumlah wasit yang pernah ada di Sumatera Utara. Berapa satu tahun itu yang wasit? Mencapai kemarin 185 bang. Wasit pasukan. Pelatih pun sekitar segitu, 180-an. Ada APRO kita? APRO nggak ada. Itu jadi artinya SSB banyak tapi nggak punya pelatih. Nah ini yang bertahap. Makanya saya tuh pembinaan dari klub, makanya kemarin ada bikin Sumut United itu supaya teman-teman pemain PON itu semua 95% bang itu orang Sumatera Utara. Dari mana? Ada dari Balige, dari Taruku? Semua, Labuan Batu, Asahan semua, dari Medan, dari Langkat, dari Binjai, dari Karo, dari Siantar kita masukkan semua. Jadi hampir semua pemainnya dan terbukti kemarin masuk lagi Liga 2, habis itu juara. Itu juara Tornado itu kita kalahkan 4-1. Jadi berarti nanti udah main di Liga 2. Liga 2 nanti. Iya, Liga 2. Jadi kita itu mulai dari klub bang, ngelola klub, ngurusin pemain-pemain, kemudian melakukan pembinaan juga. Saya bang di Sumut itu bang kami bikin namanya Suratin. Suratin itu tahun kemarin total dari pertandingan itu total 2000 pertandingan bang. Saya bikin. Sekarang lagi berjalan Liga 4. Putri. Putri pun baru kali ini ada kompetisi putri di Sumatera Utara. Itu kita buat semua. Jadi hampir semua kita lakukan di Sumatera Utara. Makanya dari pembinaan usia muda, menjalankan kompetisi, ngerti gitu ya. Punya klub juga gitu ya. Nah sekarang di federasi. Nah di federasi dari Exco ya kan. Sekarang Exco. Nah Exco. Jadi Exco itu sekalian juga bang orang kan bilang Exco. Kan Karo United. Iya. Kalau kita nggak punya pengalaman di sepak bola selama 5 tahun nggak bisa ngajuin diri di Exco. Jadi bukan ini karena dekat sama Pak Erick Thohir dia dijadikan gitu. Ya nggak bisa kalau nggak punya pengalaman sepak bola, nggak punya basic sepak bola yang diakui oleh federasi. Itu nggak bisa mengajukan diri jadi Exco. Jadi kalau nggak paham bola ya kan paham bola tidak harus bermain ya. Manajemen penting banget. Bola. Tujuan Karo United FC dibentuk agar dapat menjadi kekuatan baru bagi sepak bola di Sumatera Utara. Pada tanggal 17 Juni 2021, Arya Mahendra Sinulinga telah menanggalkan jabatannya sebagai presiden klub Karo United dan estafet jabatan diberikan kepada Theophilus Ginting yang sebelumnya menjabat sebagai manajer klub. Klub ini bermarkas di Stadion Samura Kapanjai dengan kapasitas stadion 10.000 penonton. Karo United memiliki julukan yaitu Laskar Simbisa. Laskar yang berarti pasukan dan Simbisa yang berarti kesatria, pemberani dan terhormat. Kalau kita Bang Arya ini pemirsa, ini orang yang paling dicari nih sebenarnya itu kalau kita menurut PSSI. Kalau Pak Erik kan kesibukannya menteri gitu ya kan. Nah, Bang Arya lah ini tempat kita bertanya, orang bertanya semua segala macam. Bang Arya ini saya ingat itu dulu waktu sebelum sekarang ini itu Pak Erik nggak pernah ngomong tentang Piala Dunia.
Mungkin alah kita ranking 100 aja juga belum kok dia kota ngomong kemana-mana gitu ya. Tapi sekarang ini belakangan beliau kok tonnya agak beda. Ya, artinya seolah-olah ya kalau bisa kenapa tidak? Kira-kira begitu untuk Piala Dunia. Kalau Bang Arya gimana ngeliatnya? Jadi kan gini Bang, pada saat kami 2 tahun lalu di federasi gitu ya, itu kan kami lihat kondisi materi yang ada. Materi pemain kita yang ada bagaimana, kemudian iklim sepak bola kita bagaimana, liga kita bagaimana, bisa nggak menghasilkan pemain-pemain yang sampai sanggup ke level sana gitu. Nggak sanggup. Makanya pada saat kami seperti ini, maka kami bilang kita akan bangun kompetisi liga apa semua dan sebagainya, sehingga kita bercita-cita, hari itu target kita 2034 masuk Piala Dunia. Kita bikin tracknya ke sana. Ya, itulah ketika maju jadi pengurus PSSI Pak Erick ini. Di situ 2034. Nah, sambil berjalan ternyata kita bisa melakukan, ada regulasi yang kami lihat memungkinkan untuk pemain-pemain yang punya darah Indonesia, kakek neneknya, apakah dari pihak bapak atau ibu, itu berhak bisa kita ambil di pemain. Nah, ini yang namanya pemain diaspora dengan proses naturalisasi. You speak Indonesian already? Oh yeah. Speak French too. So, Mr. Kita bring back. Oh yeah. Nice to meet you. Thank you. Alex Costa. Thank you. Hi sir. Jordi. Saya Marci. Bapak, Bapak stay di sini ya. Kalau nggak maju-maju. This is therapist. Merek ini. Clifford Kemper. Reggie Blinken. Dr. Alvan Pak. Bukan? Good. Good take, Major. If we start pages? Yeah. How are you? Martin. Baik. You? Good. Thank you. Captain. Okay. Good. Where are you originally from? Where is he originally from? He's from Holland. Where you tinggal di mana? Ya, Belanda. Semarang. Bisa bahasa Indonesia sudah? Bagus. Bisa. Nathan. Justin. Oliveira. Astra. Jordi Amat. Sulut Manado. Oh iya. Ibu Manado. Sulut Manado. Oh iya. Ibu Manado. Tom Hayek. Saya invite na Marcelino. Let's see. Samantha. Carlos. Kelvin, Aceh. Aceh. Your team berapa orang? Kami. Ragnar. Dari Lombok, lahir di Lombok Pak. Oh iya? Iya, Papua. Ayo. Makasih Pak datang. Thank you. Good luck. Pak Erick ini kan punya jaringan cukup besar di Eropa. Beliau punya nama besar, pernah di Inter Milan. Saya rasa Presiden Inter Milan, udahlah. Saya rasa kalau udah bilangin bola, kasarnya Bang, kalau Pak Erick itu ngomongin bola, saya cuma bisa natap dia dan dengerin aja. Kalau untuk hal lain saya kasih masukan gitu ya. Kalau untuk bola saya siap gitu aja. Karena apa? Karena pengalaman beliau itu. Pengalaman beliau levelnya udah tinggi. Level atas gitu loh.
Iya kan, berkawan sama siapa? Moratti, sama Arsene Wenger. Semua dia pernah lakukan itu. Yang bagi kita mimpi-mimpi. Kalau kita orang bola itu ya semua nama-nama itu mimpi bagi kita. Betul. Salaman pun, wow, udah hebat banget gitu. Nah, ketika beliau jalan gitu, mulai dapat pemain-pemain diaspora dan dia meyakinkan satu persatu. Ya. Beliau itu akan punya waktu untuk satu persatu, mungkin pakai Zoom dan sebagainya, meyakinkan para pemain-pemain itu. Makanya jangan heran, para pemain yang dulu jadi impiannya supporter bola untuk bisa bermain Indonesia pakai merah putih, sekarang kejadian. Mau Kevin Dix kayak, mau Mads Hilgers kayak, mau siapa gitu, itu semua kejadian. Sekarang misalnya kayak Ole lah dan sebagainya, kejadian. Dulu nggak kebayang sama kita itu. Jadi semua itu bisa diajak ngomong. Iya. Nah, ketika berjalan dengan waktu, naik terus nih situasi. Maka kita lihat, sama kayak saya Bang kemarin Bang, masuk Liga 4 nih, Liga 3 tim saya nih. Awalnya saya Pak, udahlah, yang penting bertahanlah di Liga 3, nggak mimpi lah gitu. Tapi berjalan dengan waktu, ada kesempatan, anak-anak mainnya bagus. Ada kesempatan Liga 2, dapat Bang Liga 2. Ada kesempatan masuk final. Ya udah gas lah, juara Bang. Saya nggak kebayang, belum ada di kepala saya tuh masukkan ke Liga 3, nggak ada, Liga 2 nggak ada. Udahlah bertahan, yang penting anak-anak Sumatera Utara tempat punya klub. Mereka masuk, ya udahlah gas saya sekalian. Nah sama juga dengan timnas ini, ada kesempatan, ya udah digas. Makanya kita ngomong Piala Dunia Bang. Wah siapa sih yang mimpi kita ranking 100 berapa sih, bukan 20-30an, udah 40-50an Bang, waktu kita awal-awal masuk 70 kali, 70. Nggak, mimpi lah. Kan kita tahu yang masuk Piala Dunia ini siapa yang ranking. Jepang, kita tahu ranking berapa Bang. Arab Saudi, berapa ranking berapa. Australia. Kita kemarin Australia main terbuka gitu, itu mereka bertahan terus. Itu tim Piala Dunia. Jadi kita mimpi, bagi kita lihat ranking kita. Mimpi. Ini kan enggak, antara ranking dengan pemain sekarang, ini kan enggak berkorelasi lagi Bang. Setelah ada yang pemain diaspora ini, enggak berkorelasi lagi. Gitu loh. Makanya kita push mau masuk Piala Dunia gitu. Iya. Dan ini tinggi apa ya, di kualifikasi 3 ini kita tinggal 2 pertandingan lagi kan? China dan Jepang. Target kita ini apa ini? Dari PSSI mintanya 3 poin atau 4 atau 6 poin? Kita berharap lawan China menang 3 poin. Oke, itu realistis. Ya, kemudian lawan Jepang. Kalau lawan Jepang kita bisa menang Bang. Mudah-mudahan ada peluang. Kita nggak perlu lewat round 4. Kalau lawan Jepang menang. Tapi kan kita realistis juga. Jepang ini berat. Makanya round 4 kita di posisi 3-4. Artinya kalah pun lawan Jepang nanti, peluang kita untuk masuk ke round 4 masih ada. Tapi nanti lawannya CONCACAF nanti. Enggak Bang. Oh enggak ya. Itu tetap dari di Asia juga. Dan Irak juga. Irak bisa masuk, Uni Emirat Arab bisa masuk, Qatar bisa masuk juga gitu. Jadi ini yang bakal kita hadapi. Tapi kan kita lawan Timur Tengah ini udah punya pengalaman lah ya. Lebih mudah kita. Lebih enak. Udah berani lah sekarang kita mengimbangi mereka. Kalau dulu kan caranya mereka Arab Saudi aja kita sikat 2-0. Jadi mudah-mudahan sih ini ya tercapai lah gitu. Itu kita lihat petnya seperti itu, jalurnya begitu Bang. Kalau Jepang ini kan dia udah masuk ya. Gairah atau itu artinya kan Jepang ini pasti namanya si Kubo, namanya Mitoma, pasti takut juga cedera mereka ini ya kan. Mudah-mudahan, tapi kan namanya negaranya Bang, dia pasti menjaga reputasi Jepang juga kan. Ada gitu-gitu ya juga. Pastilah Bang, nggak mau juga dia Jepang kalah lawan Indonesia, itu kan cukup inilah bagi negara dia kan, wah kami kan ranking sekian, mau siapapun yang main ya harus menang kan gitu pikirnya. Karena
apapun ceritanya kan pasti begitu. Tapi ya kita nggak tahu lah. Mudah-mudahan dia nggak begitu ngotot lagi. Iya. Nah mungkin semangat ngototnya yang berkurang. Berkurang ngototnya. Lagi juga kan takut cedera juga ya. Iya, Kan? semangat ngototnya berkurang, mudah-mudahan ada peluang. Apalagi gitu. gaya si Justin Hubner yang seperti itu, El Premannya timnas ya kan. Ada Ijaz lagi gitu ya. Bang Arya, saya kaget ini ya. Saya bilang, suppose kalau kami ini di KBNS TV ini, apapun yang terjadi, kita tetap akan dukung timnas. Nggak ada ceritanya. Ini namanya cinta ya apa ada bagaimana adanya tetap kita cintai gitu ya. Makanya waktu zaman Sintayong kami sangat pro Sintayong dan terima kasih. Dan ketika dia nggak ada kita terima kasih kan begitu. Nah saya kaget nih Patrick. Saya itu fans berat dari Patrick. Sampai saya beli kaos Ajax itu juga gara-gara Patrick. Iya. Di Barcelona juga begitu. Saya senang gaya striker. Pokoknya itu yang membuat saya. Nah, ketika dia jadi pelatih, banyak suara-suara. Ini itu pesona. Kemudian ternyata itu kan di dalam Patrick Kluivert bukan sekadar pengganti Sintayong, tapi juga adalah di situ ada Vandenberg, ada Alex Pastoor, ada Denny Lanzat dan sebagainya di situ ya. Sehingga kita ngelihat bahwa kalau dulu kan sentralistik Sintayong gitu ya. Kalau sekarang kan nggak tersebar ke banyak tempat ini, ke pelatih-pelatih ini dan sepertinya efektif. Tapi saya nggak nyangka ya. Dalam 2 pertandingan dia pegang, yang pertama kalah lawan Australia. Saya bilang sama, ya wajar. Kita nggak pernah ekspektasi kok menang di Australia gitu loh. Australia loh. Dan kemudian bahwa ada faktor teknis yang waktu segala macam ya. Tetapi ini Australia nggak mudah gitu loh. Dan kemarin terakhir aja dia menang 2-0 lagi dia kan. Iya, jadi Australia memang sangat kuat. Tapi saya nggak nyangka itu kepelatihan itu Patrick dan formasi timnas kita waktu melawan Bahrain itu amazing gitu loh ya. Mainnya bagus banget gitu. Kalau bahasanya si Patrick yang saya lihat tuh ini kita udah mulai sedikit menemukan agak namanya pola katanya kira-kira gitu loh. Apa yang terjadi Bang dengan 2 pertandingan ini kenapa bisa Patrick bisa seperti itu yang nggak usah kita tutupi lah. Dia dihujat untuk yang dia belum lakukan gitu ya kan. Tetapi itu yang terjadi di dalam dunia sepak bola. Nah sekarang ini trennya udah agak enakan ini Bang. Ya. Apa yang terjadi? Kan gini Bang, kan kembali lagi saya katakan bahwa kadang-kadang pola kepala kita jangan kita bikin pola kepala orang Indonesia seperti biasa ketika bentuk timnas dan kepelatihannya. Kita harus lihat kembali lagi pada ketum kita Pak Erick Thohir gitu. Ini dulu udah saya beritahu juga sejak waktu awal kali kita ngambil Patrick, kita beritahu ini Pak Erick ini seperti di Eropa membentuk tim kepelatihan. Jadi bukan hanya ke headnya ada, tapi dia ambil Alex Pastoor, dia ambil Denny Lanzat, dia ambil Gerard Vandenberg gitu ya. Itu diambil, itu satu tim kepelatihan. Ya, ini yang kadang-kadang kita nggak paham. Kita cuma lihat head, kita kebiasaan lihat headnya doang. Sehingga fungsi asisten yang kita lihat, Pak Erick tuh nggak melihat seperti itu. Asisten tuh bukan yang kalau latihan dia bikin letakkan kon untuk main-main atau apa, bukan. Atau kalau bawa tas misalnya. Tapi levelnya asisten bukan bawa tas gitu loh. Levelnya coach. Ini head coach dan coach. Nah makanya jangan heran. Ketika mereka latihan itu terbentuk 3 tim dibikin selalu. Latihan 3 Bang. Dengan masing-masing pelatih, asisten. Oh gitu ya. Jadi masing-masing ini Bang. Jadi kalau kita latihan tuh itu dibagi. Di Australia udah kita lihat, oh ada perubahan pola kepelatihan nih. Ketika mereka bikin pola 1, 2, 3 nih. Dan di sini ada Denny Lanzat, di sini ada Vandenberg, di sini ada si Alex Pastoor. Headnya lihatin aja. Ya. J.I.J. ada di mana tuh? Di ya, tim. muter-muter Bang. Oh diputar. Bukan berarti J.I.J. main dengan formasi yang dia putar-putar. Itu putar-putar. Jadi nanti berputar lagi nih. Sambil lihat polanya. Itu terjadi. Jadi ketika itu yang membedakan beliau dengan seperti itu. Makanya ada yang bilang, wah ini kemarin Alex Pastoor yang ngarang-ngarang. Memang di Eropa itu begitu. Asisten tuh akan beritahu karena gini, mata 3 asisten ngasih masukan ke head enak nggak Bang? Abang kalau punya 3 asisten, punya kasih masukan. Tapi keputusan tetap ada di coachnya. Dia mutusin tetap. Ini ajuin boleh, ini ajuin boleh, tapi akan bertimbang semuanya. Ini kadang-kadang kita nggak tahu, makanya kita
Tanya orang yang punya 3 asisten level kuat, dia kasih masukan, enak. Makanya Patrick itu akan terima masukan terus. Di mana-mana begitu. Alex Ferguson juga begitu. Dia akan terima masukan dari asistennya, banyak yang teriak-teriak malah asistennya. Ya memang begitu. Begitulah tipe di Eropa ya begitu rata-rata gitu. Ya, jadi Ancelotti juga begitu gitu Bang. Jadi hampir semua di Eropa itu begitu gitu. Jadi itu yang harus kita bilang, jangan terbiasa dengan pola kita di Indonesia yang mencari head coach-nya, habis itu di bawahnya kita juga nggak kenal siapa. Siapa yang kenal Denny Lanzar dong? Siapa nggak kenal Gerard Vandenberg? Siapa yang kenal Alex Patrick? Punya reputasi ketika main tuh punya reputasi gitu. Itulah yang dibentuk tim kita. Gitu. Timnya Pak Erik itu bentuknya seperti itu. Pak Erik itu bentuk timnya. Nah di Australia kemarin Bang, kan saya nonton langsung Bang. Waduh itu pertandingan Bang, kita bisa bilang dua babak itu Bang, kita yang menguasai pertandingan. Kita ini away loh. Ngelawan Australia yang negaranya rutin masuk Piala Dunia. Tapi kita kurung itu. Memang banyak gol masuk kita. Tapi itu evaluasi bagi pelatih dan asisten pelatih semua. Ini baru 2 kali latihan loh pemain di Australia. Dan pemain itu ada yang baru 1 hari nyampe. Besoknya udah tanding. 1 hari 2 hari udah tanding. Jadi mereka cuma latihan 2 kali. Habis itu kita ini. Tapi ketika saya lihat pertandingan Bang, waktu saya ditanya waktu Australia, saya nggak yakin menang. Kenapa? Karena nggak susah untuk 2 kali latihan. Habis itu tanding menang. Makanya kalau saya tanya, saya bilang dapat poin pun syukur alhamdulillah. Tapi ketika lawan Bahrain berikutnya, saya lihat pola permainannya Bang, menyerang terus dan Australia itu dikepung terus sama mereka sampai 2 babak. Saya yakin bentar lagi dia perbaiki pola bertahannya, menang besar pasti kita. Aku banyak yakin besar 3-4 gol nih Bang. Makanya ketika ditanya teman-teman berapa menang, 3-4 lah, kan gitu. Ya kalau si Ferdinand masuk, Elianyo masuk, Ramadan Sananta masuk, 3 udah 4 berarti. Makanya saya bilang kemarin kan kita lihat beda Bang permainannya, beda banget permainannya. Aku bisa lihat lah ya. Ada yang bilang, coba kita lihat waktu kita kemarin menang 2-1 lawan Bahrain, pada saat posisi 2-1 lawan Bahrain di Bahrain. Itu yang terjadi. Setelah itu kita bertahan terus. Kalau bertahan terus, itu nunggu gol. Ketika wasit memperpanjang waktunya, dan di sepak bola sih kadang-kadang ya begitu. Wasit tiba-tiba memperpanjang waktu yang lebih daripada yang sudah ditentukan juga. Udah kita rutin lah Bang. Kami di sepak bola seringkali kadang-kadang itu saya kemarin kami begitu dibilikin 10 menit tambah tiba-tiba tambah di 18-20 menit. Tapi ya harus dihadapi. Nah, kemarin kita lawan Bahrain posisi 1-0 sampai akhir Bang, kita tetap nyerang, nggak bertahan total. Sehingga Bahrainnya pun mau nggak mau berpikir dia untuk nyerang total. Waktu di Bahrain dia nyerang total. Itu tinggal nunggu gol berapa kali tuh, hampir gol. Ada kegolan juga ya 2-2. Nah, kalau ini enggak Bang. Mikir Bahrainnya itu mikir untuk nyerang total. Karena serangan baliknya bisa lebih gila. Dan waktu kita lawan Australia, itu Rizdianto kan, legend striker kita juga. Dia bilang, kok aneh ya, kata, penguasaan 60-an%. Tetapi kalahnya kok banyak, kata gitu ya kan, sampai. Dan itu set piece-nya bola mati 3 Bang. Penalti 1, corner 2. Bola matinya 3. Dan saat itu juga si Martin Paes juga nggak ada cerewetnya dia kalem banget. Tapi kalau kemarin tuh kan cerewet dia, wah teriak-teriak dia gitu loh. Bang, jet lag apapun ceritanya pengaruh itu juga manusia, ya kan. Dia dari Amerika loh. Iya. Terbang ke sana. 24 jam perjalanan ya. Tapi ya kita, makanya saya kan ketika wah kok nggak ada komentar gitu ya, saya diam aja ya. Namanya orang kalah ya diam aja. Saya juga sedih. Saya kan paling sedih. Iya dong. Abang juga, kalau abang yang ngurus kalah ya saya paling kita ya. Dong. Makanya aku bilang, wah kok diam aja ya, karena saya lagian 1 sedih, yang kedua ya orang lagi marah-marah, 1, 2, jangan pernah nanggapin orang lagi marah-marah. Dan sama jangan itu cinta. Gak ada gunanya dia ngomong. Betul. Mana ada gunanya dia ngomong? Entah gigi rasa coklat. Salah terus. Masalah terus lah. Udah lah. Cinta ya apapun ya udah. Iya udah. Jadi kalau lagi marah-marah ya tetap aja ya udah. Makanya biarin aja.
Tapi tunggu nanti ya itu selesai ya udah. Kita lihat Sekarang kan udah Bang Arya sama Erik udah tenang dong. Gini, Bang. Cuma 2 pertandingan aja sudah udah pulih. 2 pertandingan, 5 kali latihan. 5 kali latihan. Hasilnya 1 kali kalah, 1 kali menang. Iya. 5 kali latihan bang, bukan Nggak ada uji coba loh. Bukan 5 tahun loh bang, 5 kali latihan. Nggak ada uji coba. Nggak ada uji coba. Bisa seperti ini hasil. Aku rasa oke. Dan kita tambah 3 pemain, 4 pemain ya. Kemarin tuh ketika kita ambil 3 pemain bang, ada 1 kan tambah 1. Emil. Coba kita nggak ambil pemain Emil bang. Aduh, habis. Nanti lawan ini kita lawan mana? Lawan Cina sama Cina nggak bisa main. Iya. Martin Paes nggak bisa main. Baru kita ambil Dean. Satu lagi kita ambil Joe Palupesi. Ini orang teriak-teriak. Wah yang diambil ini nggak keren. Udah umur udah sebagai 1 dan sebagainya. Aduh sekarang abang tahu nggak Joe Palupesi bang? 24 operannya 22 bersih. 85% akurasinya. Akurasinya. Jadi passingnya itu 24 loh, dia 22. Bagus gitu. Itu karena dia pernah main di Liga Inggris. Betul ya. Sheffield Wednesday. Iya, dan dia selama berapa klub tuh kapten di mana-mana. Tenang banget kan? Tenang, efisien, efektif bang. Iya. Menang tenang, efisien, efektif. Jadi ya kalau dulu itu sih apa aja orang ya biasalah, tapi nggak apa-apa. Sekarang kan udah dibuktikan dengan permainan semua ya. Itu seperti ini kan pendapatnya netizen banyak pihak. Saya juga kok agak-agak setuju juga itu ya. Itu di JIJS diapit oleh Rizky Ridho sama Hubner. Itu pola itu kayaknya bagus itu. Walaupun secara kehebatan Misil Gers itu udah level tertinggi ya gitu ya. Gini bang, kan lihat pola permainan, ya kan gitu ya. Dan yang namanya pelatih bang, dia baru dua kali latihan. Habis itu lawan Australia, kan dia kan belum dapat pola permainan. Ada yang bilang kenapa nggak niru yang sebelumnya? Ini bukan soal tiru tadi, kan beda. Pola permainan kan beda bang. Pola permainan berbeda ya. Kadang-kadang pemain yang dibutuhkan berbeda bang, ya kan? Kayak Mes. Nah ini juga kan banyak bilang Mes begini begitu enggak. Mes cedera dan kita rekomendasinya jelas bantu istirahat dia berapa seminggu 2 minggu harus istirahat. Ini kayaknya terkait dengan ada politisi. Saya nggak ada bang. Itu ada juga pengamat kan, ada juga kayak kawan kita lah Bang Effendi Ghazali bilang masalah mental enggak Bang. Itu kita pastikan dan kita harus ingat bang, mereka ini jangan dikatakan mereka nggak punya darah Indonesia dan sebagainya gitu. Bukan darah kebanggaan sama Indonesia dan sebagainya, enggak. Ini adalah mereka mau melepas warga negaranya. Kita harus ingat loh, itu mereka kompetitifnya berkurang loh di sana di Eropa dengan begitu ya. Kemudian mereka juga sacrifice juga lah gitu ya. Iya, dan emang kita bayar, kita bayar. Mereka bertanding nggak kita bayar. Dan nggak ada transfer nggak ada apa-apa bang. Dan kita tapi kenapa lihat kita harus jaga bang. Kita harus jaga kesehatannya juga. Cedera bang, ada apa-apa sama dia, karirnya putus bang. Dan kita lihat juga, kami lihat Mes keluar juga nggak apa-apa. Dia misalnya istirahat dulu pun nggak apa-apa. Karena kita masih punya pemain-pemain lain. Itulah pentingnya kenapa kita menambah jumlah pemain banyak. Sehingga kalau ada yang cedera, ada yang menggantikannya. Ada yang nggak bisa main, ada yang menggantikannya. Hal yang sama, kenapa kami kemarin buru habis-habisan? Emil 16 hari loh bang. Kita naturalisasi, mendadak dan kami kebut semua. Nggak pernah. Sebelumnya 2 tahun, 1,5 tahun diproses, nggak ada cerita lah. Ini 16 hari loh bang. Kita proses, kita percepat semua, kita lobby semua satu persatu kementerian kita lobby dan sebagainya. Semua kita omongkan, itu kita bicarakan baik-baik semua. Presidennya supportnya total habis-habisan gitu ya. 16 hari dan terbukti ketika kita nggak sekarang udah takut lagi. Pas misalnya dapat kartu kuning, udah ada Emil.
Iya. Kita nggak khawatir. Hermansyah, kiper nasional kita dulu juga bilang kalau posisi kiper menurut saya kita aman kata. Udah aman bang. Nah hal yang sama di back dan sebagainya. Cuma pemain depan kita belum ya. Ya. Nah itu kabarnya ada rencana juga itu si Emiliano Jonathan sama si Cicilstra itu. Belum bang. Belum ya. Belum ada untuk kalau untuk Emiliano belum ada. Emiliano Jonathan kita belum ada. Kami surat apapun berkas belum ada kami proses. Jadi saya kan walaupun secara peluangnya tinggi dong dari sisi bapaknya. ya, tapi kita jujur sampai hari ini belum ada proses administrasi apapun belum ada kami. Misalnya kami udah minta melakukan pendekatan minta ini A B C D E dokumennya belum. Iya, kalau saya kemarin komunikasi ada dengan bapaknya atau belum ada. Belum ada juga. Kalau mau registra ada dan ini memang lagi ya dulu ada kendala lah kita lihat nanti apakah nanti tim kepelatihan tertarik nggak sama dia. Kalau tertarik ya kita proses. Dan kalau justru ya, ini bilang bahwa saya sudah berhubungan dengan PSSI dan saya menunggu kabarnya lagi. Memang dokumen udah kami terima, cuma dulu ada kendala-kendala teknis yang sebelumnya gitu ya. Dan saya nggak perlu detail bang mengenai Malaysia. Tapi nanti kalau misalnya tim kita bersabar kok menunggu ini tertarik ya silakan. Jadi nggak inilah bang, nggak ini. Jadi sekalian itu. Jadi udah ini. Jairo Ridwan apa kabarnya? Jairo bang itu problem dia adalah dia udah pernah bertanding atas nama timnasnya Belanda. Tapi belum 4 kali kan? Terlepas dari 3 kali itu kan udah seperti itu bang. Itu kan masih kendala lah. Yang kita lihat prosesnya agak panjang. Kita harus agak effortnya lebih berat daripada Martin Paes. Itu yang kita lakukan. Gitu. Makanya walaupun mungkin dia nggak bermain ya, tapi nama udah tercantum. Jadi kalau dia tercantum didaftarkan ya termasuk gitu ya. Kayak kita kayak Hoki Caraka lah. Dia kan udah berapa kali didaftarkan. Itu kan walaupun dia misalnya nggak bermain, tapi kan nggak bisa ini bang. Nggak bisa untuk nanti saya mau diambil orang gitu nggak bisa. Kayak gitu-gitu. Oh gitu. Iya. Walaupun ya banyak tuh yang saya lihat tuh yang main di Fenerbahce juga ada tertarik juga katanya kita ya. Ya sekarang mudah-mudahan Pak dengan nama Pak Erik yang di Eropa. Jadi juga intinya masih terbuka untuk diaspora ya. Terbuka bang, tapi kan kita lihat kondisi. Ada yang bisa nutupin yang mana gitu atau yang mana yang masih bisa aja gitu. Di samping itu mungkin yang sekarang juga butuh. Kalau back kita udah aman menurut saya, back aman, tinggal gelandang serbu serang ini sama striker ya. Saya kira itu. Dan kita kemarin menarik kan bang, bayangin bagaimana tim kepelatihan Patrick ini percaya dengan pemain-pemain. Kan Harto ada kekhawatiran, wah nanti pemain diaspora semua yang main nih. Enggak gitu. Masuk yang namanya Sananta. Iya, Ricky Kambuaya. Masalahnya Ricky Kambuaya. Sananta dipasang 2 kali kan? Iya. Jadi dipercaya gitu. Jadi ini juga ruang-ruang bagi. Jadi dia dulu kan khawatirnya seperti itu bang. Iya, wah ini bakal pemain diaspora semua yang bakal main. Enggak, itu terbukti oke. Waktu zaman Sintayong aja Ricky terakhir lawan Vietnam ya kan? Iya. Artinya udah 1 tahun dia nggak dipakai gitu nih. Dipakai loh. Si baru berapa pertandingan kedua dipegang Patrick langsung dipakai. Berarti mereka mantaunya Harto waktu mantau ke klub-klub itu clear itu. Kalau itu cari golnya itu assist dia itu waduh banget itu ya. Iya, bagus banyak. Iya. Berarti kan ini ruang-ruang bagi semua untuk bermain di timnas besar. Apalagi mereka turun ke klub-klub, turun yang apa sebagainya. Ada juga satu lagi striker kita kan yang siapa? Yang kemarin belum diturunkan juga. Iya, yang dari Dewa United belum diturunkan. Iya. Artinya masih ada ruang-ruang itu, Bang. Masih ada ruang-ruang itu kita lihat ya. Yang ada juga sebelumnya itu si Malik apa yang cedera itu? Iya. Itu juga nggak dipanggil kemarin. Enggak. Gitu, Bang. Jadi kita percaya lah sama ini ya, tim kepelatihan, biarkan Patrick itu dengan timnya untuk. Ini dia punya asisten keren-keren juga. Keren ya. Saya rasa kita menikmati kritik boleh. Sekarang kita kan asing bang, boleh mengkritisi pelatih, boleh mengkritisi semua tanpa harus khawatir dihujat ya. Kan abang sangat tenang. Karena kita memang pengen supaya sepak bola kita sehat. Sehat kan. Siapapun boleh mengkritik pelatih, tapi jangan menghujat ya.
Jangan, siapapun boleh mengkritik pemain, tapi jangan dihujat. Kalau dulu bang kritik aja, orang ada dulu bekas pemain timnas kita itu, kapten juga dia hanya gara-gara mengkritik kecil aja, kok pemain kita waktu lawan Argentina itu setiap ketemu sama pemain Argentina main gugup, passingnya jelek, wah langsung dibantai. Sekarang udah nggak lagi seperti itu, semua boleh mengkritisi dan nggak ada masalah. Itu yang kita pingin, karena sepak bola kita pingin sehat, lingkungannya harus sehat, jangan lagi ada doxing, jangan lagi ada ujaran kebencian. Ngapain kita main bola, nonton bola gitu. Kalau omongan pandit Indonesia itu berpengaruh nggak tuh dengan tim psikologi? Mas, kita ini udah matang semua sih bang ya. Kita sih matang nggak? Mereka kasih masukan, kasih kritik, kita dengerin. Oh, ya. Perlu dong, masa nggak boleh mengkritisi kita? Bahaya loh kita kalau sampai kita nggak boleh. Kalau menghujat jangan, kalau mengkritisi semua juga boleh mengkritisi gitu ya. Jadi kayak ada omongan, wah ini Pak Erik ini dengan timnya di federasi ini hanya peduli dengan timnas, lupa dengan liga, misalnya kan? Boleh kritik seperti itu. Tapi coba lihat sekarang bang, Liga 1 kita ada yang komplain dengan pertandingannya, udah sedikit minim. Dulu tiap pertandingan bang, itu supporter marah-marah, akhirnya melempar-lempar dan sebagainya, di luar ribut dan sebagainya. Kalau sekarang supporter ributnya bukan dalam lapangan, ributnya di luar lapangan. Nah, kalau itu kan nggak urusan kita, ya kan? Iya. Kalau dalam lapangan itu berarti mungkin berhubungan sama pertandingan dan sebagainya. Ini nggak ada. Liga 1 udah bersih loh bang. Liga 2, orang bilang Liga 2 bertahap. Tahun depan kita pakai VAR Liga 2. Tahun ini udah masuk VAR Liga 2. Liga 1 udah VAR, Liga 2 udah VAR. Nah, itu kenapa? Saya mau tanya itu kenapa? Karena kami hanya ngambil uang dari, kami dikasih dana, kan kita punya bagian ya, dari LIB. LIB itu setor sama kita. Yang kita ambil bang, hanya seperempat dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh ambilnya sekian gitu ya, kami hanya ngambil seperempat, dikasih seperempat. Nah, kami minta 3/4 lagi, tolong dong beli VAR. Tolong dong bikin EPA yang benar. Makanya EPA udah mulai benar. Baru Asprof bang. Sekarang Asprof dikasih 500 juta per tahun. 500 juta bang dikasih per tahun tuh semua Asprof seluruh Indonesia tuh. Untuk pembinaan usia muda. Kalau pelatih kita ada program juga dari PSSI, misalnya untuk dapat sertifikasi itu ada bang, gitu ya. Ada. Dan ini kami lagi berjuang, subsidi maksudnya. Oh itu belum. Tapi ke depan kami akan membuat murah. Oke. Ya. Kita di Sumatera Utara udah berhasil bikin murah. Setengahnya bang bayar. Kenapa? Nggak perlu nginep di hotel. Ya anak sekolah aja. Datang pagi, pulang sore. Itu memangkas ya. Iya. Dulu tuh biaya mereka habis di biaya hotel bang. Ngapain gitu? Udah pulang aja ke rumah. Bisa kita buat. Jadi ternyata efisiensi gampang dilakukan gitu. Ngapain dia orang rumahnya di situ bang? Ngapain di hotel dia? Tidur sama juga tidur. Yang penting kan tadi itu kan sertifikasinya. Iya. Dan dia punya ruang kuliah. Oke, di hotel kita bikin ada lapangannya. Siap. Oke, kita bikin. Tapi nggak perlu nginep di hotel. Ternyata bisa motong kok. Itu yang kita lakukan di Sumatera Utara bisa. Ya, sehingga pelatih kita untuk Liga sampai Liga 3 itu udah sertifikasi ya. Semua ya kan. Kayak gitu bang, yang kita ubah-ubah. Bang, ini peluang kita ini kalau harapan tentu kita berharap ya. Iya. Peluang kita ini lebih kita realistis untuk di kualifikasi 4 ya. Iya, round 4 ya. Round 4 ya, dibandingkan dengan yang langsung ya. Iya. Nggak ada apa bang, apa namanya, lebih di push gitu ya. Karena kan yang round 4 itu kan lebih berat dibandingkan yang kualifikasi 3, enggak? Satu bang, satu tiap grup. Berat dibilang ya. Harusnya sih dari segi klub sih, ya apa timnasnya sih nggak begitu ya. Baik, pemirsa, Bang Arya, mudah-mudahan ini jangan yang
perdana dan yang terakhir. Iya. Kami perlu juga pikiran-pikiran dari Bang Arya untuk informasi-informasinya. Oke. Ya. Pemirsa, akhirnya kita sampai di ujung perbincangan dengan narasumber kita yang luar biasa, Bang Arya Mahendra Sinulinga, yang saat ini kalau kita bicara sepak bola nasional kita, beliau tumpuan kita untuk bertanya. Bang Arya, terima kasih sekali atas waktunya. Dan untuk tidak kapok-kapok untuk bicara di KBNS TV tentang sepak bola kita ini. Siap, Bang. Karena di sini kita juga penggemar bola itu berat semua di sini. Oke, Bang. Makasih Bang Arya. Makasih. Siap. Oke, sampai jumpa. Yeah.